Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, adakah mau engkau aku tunjuki di atas suatu perniagaan, yang mana perniagaan itu dapat melepaskan kamu dan menyelamatkan kamu daripada azab neraka yang sangat pedih. Yang mana perniagaan itu? Yaitu kamu beriman dengan Allah dan kamu beriman dengan Rasulnya, dengan kitabnya, dengan para malaikatnya, dan kamu memperjuangkan agama Allah ini dengan hartamu dan jiwamu. Dan yang demikian itu adalah satu keuntungan yang besar untukmu. Lalu hasil pada perniagaan yang aku tunjuk kepadamu itu dapat mengampunkan dosamu, dapat mengampunkan dosamu, menghapuskan kesalahanmu, dan dapat memasukkan kamu ke dalam syurgaku, yang di bawah syurga itu mengalir beberapa sungai, dan juga dapat memberi tempat yang baik, istana yang paling indah untukmu dalam syurga nanti. Bermula demikian itu adalah suatu laba penghasilan pada perjuangan dan perniagaan yang aku tunjuk ini untukmu. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang dirahmati Allah. Kalau kita berdagang atau berjual beli supaya mendapat laba atau laris, tergantung kepada beberapa syarat. Satu, tempatnya kita berjual beli. Kedua,
ada orang yang membeli. Ketiga, ada barang yang kita beli. Kalau ada tempat kita menjual, ada orang yang membeli, dan ada barang yang kita jualkan, niscaya pasti akan mendapat laba dan keuntungan yang memuaskan. Dalam hal ayat ini Allah bertanya sama kita, adakah ingin Allah menunjukkan suatu perdagangan untuk kita yang dengan perdagangan yang ditunjuk oleh Allah itu dapat menebus dan menyelamatkan kita dari azabnya dan dapat mengampun dosa kita, dapat masukkan kita dalam syurga dan dapat mendapat mahligai tempat yang baik di dalam syurga. Ini tawaran dari Allah yang dalam ayat ini sudah jelas bahwa yang membeli di sini adalah Allah. Allah yang membeli. Sedangkan barang yang kita jual yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, pada kitab, pada hari kiamat dan lain-lain. Dan bersedekah atau memperjuangkan agama Allah ini dengan amwalikum, dengan harta kamu, dengan harta kita bela agama ini. Sarana agama itu agama Allah, seperti masjid, dayah, surau, tempat mendidik anak-anak yang bernapasan Islam, itu agama Allah. Kita perjuangkan agama itu dengan harta kita, yakni kita sumbangkan harta kita sebahagian kecil dari yang sudah diberikan oleh Allah. Itu barang perdagangan kita, menyumbang, memperjuang agama Allah dengan harta. Wa anfusikum, dengan jiwa kita, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kita dorong umat untuk melaksanakan ibadah, kita dorong umat untuk bersedekah, kita dorong umat untuk mau pergi ke Jumaat dan lain-lain ibadat yang lain. Ya, barang yang kita berdagang itulah ya, beriman pada Allah dan seterusnya, kita berjuang agama Allah dengan jiwa kita, dan kita berjuang agama Allah dengan harta kita. Lalu Allah yang membeli, kita orang yang menjual. Barang yang kita jual itu saja tadi, beriman pada Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, memberi sekadar harta kita untuk memperjuangkan agama Allah, dan memberi pikiran-pikiran kita yang baik untuk supaya kokoh agama Allah, itu barang dagangannya. Hasil pada dagangan itu mendapat hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosamu. Wa yudkhilkum jannah, dimasukkan kamu akan surga, jannatun na'im. Wa masakina thayyibatan fi jannatin, dan diberikan tempat-tempat yang megah dalam surga jannatun na'im. Itulah kesemua itu. Diberi diampun dosa, dimasuk ke syurga, diberi tempat mahligai-mahligai yang indah dalam syurga. Itu adalah zalika fadlul azim. Itu adalah keuntungan yang sangat besar untuk kita jika kita mau menerima perdagangan yang ditawar oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tempat berdagangnya, tempat sebagai untuk kita berdagang atau menjual beli adalah pasar, toko. Kalau dalam hal ini tempat kita berjual beli adalah inilah rumah-rumah Allah ini, rumah-rumah agama, masjid-masjid, daya-daya. Ke situlah yang kita sumbang harta kita.
Ke situlah yang kita sumbang pikiran kita. Untuk agama Allah, untuk Allah itulah kita beriman. Itu. Dalam ayat ini sudah menggambarkan orang yang mau menerima perdagangan dari Allah ini, beriman kepada Allah dan Rasul, malaikat dan hari kiamat, memberi sedekah sebagian harta yang diberikan Allah, memikirkan pikirannya waras terhadap bagaimana agama Allah supaya kokoh, itu adalah suatu perdagangan yang sangat besar, yang sangat indah jika kita mau menerimanya. Oleh karena demikian, melalui audio ini saya mengajak kepada seluruh umat muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, marilah kita berpikir sedikit seorang untuk memajukan, mengokohkan dan untuk menguatkan syiar-syiar atau sarana-sarana agama Allah seperti dayah kita ini. Kalau ibu-ibu tidak mau menyumbangkan harta, tidak mau menyumbangkan pikiran kepada Allah, ini suatu tagihan nanti di hari akhirat. Oleh karena itu, sejak dalam kubur kita mendapat tagihan, kemana umur, harta yang banyak, karena kemana ilmu Tuhan gunakan itu. Oleh karena itu, ingatlah, istri kita hanya sebatas masih hidup, suami kita hanya sebatas masih hidup, anak-anak kita hanya sebatas masih dia hidup, orang tua kita hanya sebatas mereka masih hidup. Harta kita pun, kekayaan kita pun hanya sebatas kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal dalam dunia, sudah berhadap ke dalam alam barzah, ini yang kita perkirakan, ini yang kita lihat, ke sini yang kita hati-hatikan. Oleh karena itu, ulama berpesan, tazawwid tarina sahibaka fil qabri fa innal bala'a fi dhulmatun wal wahsi. Carilah jodoh di atas dunia untuk kawanmu di dalam kubur. Dalam kubur gelap gulita, ular dan kala, tidak ada orang yang bantu. Tidak ada orang yang bantu. Jodoh dunia ini tinggal dunia. Anak dunia ini tinggal dunia. Saudara-saudara lain pun tinggalnya. Siapa sih jodoh kita yang sampai dalam alam kubur? Kembali kepada ayat tadi. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan hartamu dan pikiranmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan malaikat dan kitab dan hari akhirat. Itulah, beramallah kamu sebagai amalan yang salih. Ya. Inna masalul hayatid dunya kama salima'il kama illazi anzalna minas sama. Hidup dunia ini adalah ibarat seperti air yang turun daripada langit. Akan bertabur bebar dia kemana-mana, kemana-mana. Hidup dunia ini adalah zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun indallah sabar khairun aman. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun indallah sawaba wa khairun amala. Khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Bermula harta yang kita miliki dunia ini dan anak-anak yang kita punya ini
Ini adalah hiasan hidup belaka. Tapi sedikit amalan yang kita kerjakan dunia ini, walaupun sekecil kuman amalan saleh kita, itulah yang baik pada pandangan Tuhan. Baik-baik itu diberi tempat dan balasan dari Dia. Inilah jodoh kita dalam kubur. Ya? Dalam kubur gelap gulita, ular dan kala tiada yang membantu. Siapa sih yang bantu kita? Inilah tadi hasil daripada perjualan kita, pedang kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu, kembali lagi kita. Marilah kita jalankan perdagangan ini dengan baik supaya mendapat untung yang memuaskan pada si Allah. Dan sampai kita dari akhirat nanti, itu tagihan yang kedua. Dibangkit menuju padang akhirat. Datanglah rakyat ke padang akhirat itu. Berhimpun-himpun, berduyun-duyun ke padang mahsyar. Ada berjalan dengan kepala, ada berjalan dengan kaki, ada juga dengan dada. Ya. Ya. Wa aurizu. Ya. Wa asyarnahum falam nughadir minhum ahada. Sesudah mereka selama dalam kubur, kemudian kami bangkitkan untuk menghadap alam akhirat, itu dengan Allah. Menghadap alam akhirat yang sangat genting, yang sangat dahsyat, yang sangat panas, yang sangat susah dan gelisah. Ada yang berjalan dengan kepala kaki ke atas. Ada yang berjalan dengan kaki tidak punya sandal dan sepatu, tidak ada kendaraan. Yang lebih sedih ada berjalan dengan dadanya. Masya Allah, Masya Allah. Begitu keadaan kita waktu bangkit di padang mahsyar. Lalu la tazulu aqdamil ummah yaumil akhirat ila as'ala arwah. Tidak akan lekang tapak seseorang umat di padang akhirat daripada genggaman tanah yang diperak kalau belum dapat mempertanggungjawabkan 4 perkara. Tidak bisa kita berjalan, tidak dilepas tapak kita oleh tanah yang mendidih seperti aspal kalau belum kita dapat memberi LPG yang 4 perkara. Pertama, min umrikum, umur kamu ke mana kamu bawa, kata mereka. Wa min amwalikum, dan harta kamu dari mana kamu peroleh dan ke mana kamu bawa. Kemudian pakaianmu dari mana kamu peroleh dan untuk apa kamu pakai. Keempat, ilmumu yang sudah kamu ketahui, apa yang kamu kerjakan. Inilah kalau sudah siap kita menjawab 4 perkara, barulah kita bisa berangkat. Artinya bisa lekang tapak kita dari sengkraman tanah perak yang sangat mendidih. Demikian sebagai sedikit wejangan yang bernapasan ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.